Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Setiawati, saya dari Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. Mungkin berbeda pusat dengan Mas Ihsan, Pak Arif, dan Mas Budi. Saya kebetulan di kelompok jabatan fungsional pengelolaan data dan informasi geospasial. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai implementasi metadata informasi geospasial yang tadi secara teori sudah dijelaskan, teori dan konsep dijelaskan oleh Mas Budi Heri Nugroho. Nah, ini sekilas tentang apa itu metadata. Jadi kalau secara singkatnya, metadata itu adalah data tentang data. Gitu. Jadi data yang menjelaskan tentang siapa yang membuat data, siapa yang mengelola data. Makanya tadi di paparannya Mas Budi ada terkait kontak. Jadi siapa yang membuat datanya, siapa yang mengelola datanya, siapa yang menyebarluaskan datanya, itu semua ada di metadata. Kemudian di mana cakupan datanya, di mana lokasi data itu dibuat, itu juga ada di metadata. Dan selanjutnya ya, bagaimana data itu dibuat, sumber data yang dipakai untuk membuat data itu apa, semuanya ada termasuk di metadata. Mungkin kalau bisa dianalogikan sederhana gitu ya, di benda yang ada di dekat kita gitu. Misalkan ada air kan ya di depan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalkan air ini tanpa ada stempelnya, kita nggak tahu nih ini air mentah atau air mateng. Terus kemudian kalau kita pengen ternyata rasanya enak nih, kita mau beli airnya di mana? Kalau misalkan airnya ternyata rusak gitu ya, rasanya nggak enak, kita mau komplain kemana gitu. Kalau misalkan kita nggak ada tertulis label di sini nih, kontaknya di mana, kemudian nama merek airnya apa gitu ya, terus diproduksi, dia lolos halal atau enggak, itu ada di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan ini nggak ada informasinya, kita harus tanya ke siapa gitu. Nah, itu salah satu guna dari metadata. Tanpa saya harus nanya ke pabriknya, kita sudah tahu di mana si air atau data itu dibuat atau diproduksi. Ini contoh terdekat kita, kenapa metadata itu penting gitu ya. Kemudian kalau tadi saya lihat dari Bapak Ibu sekalian, perannya di simpul jaringan ini ada yang jadi produsen, wali data, dan pembina ya untuk di daerah. Maka dari itu, ini kita implementasi teknologi metadata pun kita bagi dari sisi pembagian peran tadi. Apa saja yang dilakukan oleh produsen data dalam rangka implementasi teknologi metadata ini. Jadi kalau dari sisi produsen data sebenarnya hanya tinggal memakai teknologi atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembuatan metadata yang standar metadatanya pun mengacu kepada promsi. Itu kalau di produsen data. Nah, sedangkan untuk di wali data di yang bawah gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh wali data? Tadi juga pas ketika perkenalan saya dengar ada teman-teman dari Diskominfo ya. Jadi ini salah satu tugas di Diskominfo nih, apple to apple sama kami di BIG, sama saya sama Bayu ya di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan itu kami adalah wali data di BIG. Nah itu tugasnya apa? Kita yang mengimplementasikan teknologi untuk penyebarluasan metadata dengan menggunakan katalog service for web, nama protokolnya CSW, dan saya lihat teman-teman di Bioservice Council sepertinya sudah mengimplementasikan si CSW ini gitu ya. Yang tentunya tadi standar metadatanya pun sama, jadi CSW itu hanya protokol untuk pertukaran metadatanya. Supaya apa gitu, karena kita sudah menetapkan standarnya bahwasanya protokol pertukaran datanya, metadatanya itu dengan CSW supaya bisa terintegrasi dengan penghubung simpul jaringan yang ada di BIG. Jadi supaya metadatanya bisa juga di-harvest oleh geoportal kami di BIG. Ini pembagian tugas di bagian implementasi teknologi metadata. Jadi kalau teman-teman atau Bapak dan Ibu yang ada di produsen sebenarnya hanya tinggal mengimplementasikan atau
teknologi untuk mengisi. Nah, di next slide saya jelaskan nih apa saja sih tools yang dapat digunakan untuk membuat metadata gitu. Jadi memang saat ini di BIG kita juga belum membangun tools yang bisa dipakai langsung gitu ya. Jadi kami masih memakai teknologi yang tersedia di luaran gitu. Nah ini ada dua yang kita provide petunjuk teknisnya. Yang pertama adalah untuk tools open source kita menggunakan CatMD yang tadi mungkin pagi sama Mas Ihsan juga di remind untuk Bapak Ibu bisa menginstal si CatMD. Kemudian untuk yang berbayar, kalau memang Pemprov Kalsel memang mempunyai anggaran berlebih, ini kita bisa menggunakan ArcCatalog atau ArcGIS Pro. Nah, satu lagi untuk petunjuk teknisnya, itu sudah kami petunjuk teknis untuk melakukan pengisian metadata, elemen ini diisi apa, dan penjelasannya gitu ya, itu kami sediakan di https://ina.sdi.org.id. Nanti bisa kita buka juga ya, di mana lokasi juknisnya. Ini alat perangnya gitu ya untuk teman-teman membuat metadata. Jadi yang part tadi produsen data sebenarnya tinggal menyepakati dengan wali datanya apakah tools yang akan digunakan itu yang berbasis open source atau yang berbasis enterprise seperti itu. Tapi selama standarnya sama yang digunakan metadatanya itu bisa kompatibel sama ini. Ini kemudian lebih lanjut terkait CatMD Edit. Tadi pagi juga sudah sempat disinggung Mas Ihsan bahwasanya CatMD Edit itu adalah aplikasi yang berbasis Java dan ini dikembangkan secara open source oleh universitas di Spanyol. Ini dibuat yang mempunyai fitur untuk melakukan pembuatan metadata atau pengubahan isi metadata yang berbasis ISO 11915 karena memang standar SNI 8843 atau PROMSI itu dibangun dari 1915, maka tools ini masih bisa digunakan atau relevan untuk kita membuat metadata. Fitur lain dari CatMD Edit ini adalah untuk melakukan import metadata. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian punya metadata yang dibikin dari ArcGIS, itu bisa juga diimport di sini selama skemanya XML dan formatnya 19115. Fitur lain adalah mengekspor metadata. Jadi bisa kita ekspor atau keluarkan datanya dalam format XML. Ini yang akan saya praktekkan kalau Bapak Ibu nanti sudah terinstall CatMD Edit-nya di laptop masing-masing. Jadi nanti saya akan dibantu teman saya Bu Ayu untuk praktek metadatanya. Jadi syaratnya hanya menginstal CatMD Edit. Kemudian nanti saya akan tunjukkan di mana Bapak Ibu bisa mendownload juknisnya gitu ya. Kemudian kita akan menggunakan sampel data sebaran sekolah di Kalimantan Selatan. Kemarin kami sudah mencoba membuka geoservice Kalsel, salah satunya data yang dihasilkan oleh Dikbud itu adalah data sekolahan SMA. Jadi kita akan menggunakan data tersebut untuk kita buatkan contoh metadatanya. Kemudian simulasi yang akan kita lakukan hari ini sebenarnya adalah simulasi pengisian metadata yang dilakukan oleh produsen data dengan elemen yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Budi di presentasi sebelumnya gitu ya. Masih ada yang belum terinstall CatMD Edit-nya kah? Kalau belum, nanti ikutin dulu aja ya. Nanti juknisnya sudah ada gitu, jadi ketika sudah terinstall, insya Allah Bapak Ibu kalau ketinggalan nanti bisa mengikuti dari si juknisnya. Di mana juknisnya, saya tunjukkan dulu ya. Jadi kita buka website tugi.ina-sdi.org.id. Ini nanti ada tab tautan dan juknis.
Ini ada jenis pembuatan metadata dengan ArcCatalog atau CatMD-Edit. Karena kita akan pakai CatMD-Edit, maka bisa di sini. Walaupun tadi di tautan materi yang disampaikan oleh Mas Ihsan itu juga kami kopikan ke situ juga jenisnya. Cuma takut kalau kelupaan atau linknya udah kehapus, jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke jenis aslinya yang kita sudah share di alamat yang tadi saya share. Jadi bisa tinggal langsung di-download dan disimpan. Saya pun juga sama seperti Mas Budi, juga mungkin agak lupa-lupa gimana cara ngisinya. Itu wajar ya, karena emang isiannya banyak. Jadi yang penting baca dokumennya, diikuti, insya Allah bisa ngisi. Langsung ya. Jadi nanti kita akan melakukan pengisian di metadata information. Nanti akan saya coba demokan satu persatu. Kemudian facial representation information yang tadi seperti disampaikan Mas Budi, representasi facial yang digunakan apa. Kemudian reference system information, jadi sistem referensi yang digunakan apa nanti juga kita coba akan isikan. Dan identification information yang tadi tentang abstrak datanya, data ini tentang apa sih, cakupannya apa, nanti kita akan isikan juga. Dan yang terakhir terkait content information. Jadi kalau content information tadi struktur untuk pertukaran datanya apa sih, yang tadi mengacu ke katalog unsur geografi Indonesia. Nanti kita akan coba isikan, walaupun memang di metadata di Geoservice Council kalau saya lihat sudah lumayan lengkap ya, hanya part yang belum ada mungkin di part content information. Jadi mungkin sebagian isian memang saya sudah isikan dari Geoservice Council. Nah, kalau kita lihat data aslinya itu ini. Metadatanya juga sudah terisi, metadata information terisi, identification information terisi, facial representation, kemudian reference system. Kalau transfer option ini nanti lebih ke distribution information, mungkin akan kita demokan besok ketika datanya sudah dilakukan pengecekan. Jadi asumsinya nih, sebenarnya proses yang normal kan metadata itu nggak dikerjakan di akhir. Jadi ketika data itu awal direncanakan pun itu sudah bisa kita buat metadatanya gitu. Tapi karena ini asumsinya kita simulasikan, ya asumsinya datanya udah ada, terus kita lengkapin metadatanya. Walaupun proses yang runut harusnya memang juga dari awal kita sudah perencanaan data. So, ini lebih ke distributionnya, kemudian ini kontaknya. Nah kalau saya lihat beberapa di sini kontaknya masih langsung ke produsen datanya sebenarnya. Jadi kalau alur proses yang normal, kontaknya itu ada minimal kita isikan 2, karena tadi di penjelasan Mas Budi pun hubungannya adalah 1 ke banyak, jadi bisa diisikan lebih dari 1. Dan memang untuk beberapa metadata yang kemarin saya coba lihat di Geoservice Council ini, kontaknya ada 2 nih, ada kontak dan distributor gitu ya. Dan dua-duanya masih diisi dengan dinas yang sama. Kalau secara kelembagaan yang tadi dijelaskan, kalau produsen data mungkin bisa di dinas ya, tapi kalau di dinas yang seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, namun untuk distributornya seharusnya di wali data, yang artinya diisikan di Diskominfo. Langsung kita coba buka CatMD Edit-nya kalau sudah bisa terbuka, sudah diinstal ya. Akan terbuka seperti ini. Kemudian kalau kita akan menambahkan metadata, itu kita tinggal klik file, insert metadata, akan tampil halaman seperti ini. Jadi yang pertama kali kita isikan adalah identifier. Tujuannya apa sih? Ini itu untuk mengidentifikasi si nama metadata kita gitu ya. Kalau di BIG kami biasanya menggunakan konsensus seperti ini. Jadi nama datanya tentang apa? Kalau dalam kasus atau data yang kita gunakan adalah data sekolah. Ini kita tulis sekolah, kemudian skala datanya berapa,
Tadi saya lihat di GeoService skala datanya 25.000, kita tulis 25.000. Kemudian ini tanggal si datanya 31/12. Asumsinya datanya dibuat di tahun 2021 ya. Jadi saya tulis 31 Desember 2021, kemudian cakupan wilayahnya. Dalam hal ini kita tulis Kalsel. Jadi ini nggak wajib sama ya, hanya kita di DIJ mengkonsensuskannya seperti ini. Supaya apa? Supaya gampang kita melakukan pengelolaan metadata gitu. Jadi selain kami di PPIJ itu mengelola data, kita juga mengelola metadata. Untuk mempermudah ya caranya kayak gini gitu. Kita membuat konvensi penamaannya seperti apa. Ini teman-teman di daerah nanti bisa dibuat konvensi penamaannya sendiri. Ini kemudian jangan lupa standarnya kita isi ISO 19115, kemudian klik OK. Dia akan tampil di sini dan kita double klik. Nanti pilih yang tampilan HTML, nanti kita akan kalau sudah terbuat semua, kemudian kita tadi sudah kita isikan ya file identifier apa saja yang kita isi. Nah, sekilas saya jelaskan apa ini kuning, merah, hijau. Kalau yang merah itu artinya wajib diisi atau mandatory. Kalau kuning itu artinya opsional, boleh diisi atau enggak. Kalau kondisional sama sih sebenarnya kayak opsional, boleh diisi atau enggak. Tapi biasanya untuk beberapa part dia ada part yang harus diisi gitu ya. Kemudian setelah kita isikan file identifier, kita isikan language-nya, kita edit. Di sini bahasa Indonesia nggak ada, jadi kita ketikkan aja. Jadi ini bahasa yang kita gunakan di metadata, karena kita pakai bahasa Indonesia, kita tulis bahasanya Indonesia. Kalau sudah, bisa save. Kemudian kita isikan karakter setnya. Karakter setnya ini kita langsung isikan saja pilihan yang ada di sini. Ambil yang UTF 8. Ini lebih ke encoding ya, jadi nggak di default yang kita berikan aja nggak apa-apa. Kemudian ini parent identifier. Kalau parent identifier ini biasanya kalau misalkan si metadata ini punya induk dari metadata di atasnya, misalkan data Kalsel ini punya data provinsi Kalsel ini induknya adalah dari data se Indonesia gitu. Jadi kita isikan metadata induknya dari data yang ke Indonesia supaya dapat mengidentifikasikan bahwa data sebaran sekolah di Kalimantan Selatan ini merupakan turunan atau anak dari si data sebaran di sebaran sekolah di Indonesia. Kalau memang nggak ada, ya kita kosongkan saja. Kita berikan tanda strip gitu ya. Kita asumsikan nggak ada parentnya. Kemudian kita isikan hierarki. Hierarki ini, skup metadata ini menjelaskan dalam
satu apa sih gitu ya. Si metadatanya ini menjelaskan jangkauan apostifnya apa gitu. Itu sudah ada pilihannya, tinggal kita pilih. Karena tadi itu hanya data sekolah, dan si metadata yang akan kita buat ini menjelaskan satu fitur sekolah, makanya di sini kita tulis scope-nya adalah feature ya. Dalam feature type ya. Jadi karena hanya dalam satu fitur. Kalau misalkan kita isikan metadatanya itu dalam satu dataset itu kan kumpulan dari beberapa unsur gitu ya. Misalkan tidak hanya data sekolah, tapi ada data rumah sakit atau data bangunan lain gitu ya, dan itu terbungkus dalam satu kategori lingkungan terbangun. Ini kita hierarkinya bukan feature type tapi dataset. Karena ini hanya satu fitur, kita tulis feature type. Kita save lagi, kemudian hierarki level name-nya kita isikan. Karena ini data sekolah, kalau di 2G itu sebenarnya nama realnya bukan sekolah ya, di katalog infografis kita itu namanya adalah pendidikan. Kita lihat, jadi kalau di sekolah itu masuk di lingkungan terbangun. Itu pendidikan, jadi nggak ada yang spesifik sekolah sebenarnya namanya, tapi pendidikan. Maka kita tulis hierarki level name-nya, kita tulis sesuai dengan sebut saja, yaitu pendidikan PP. Kemudian isian yang selanjutnya terkait kontak. Kontak ini kita akan coba isikan dua ya. Pertama, kontak wali datanya, dan satu lagi kontak produsennya. Jadi kita tambahkan kontaknya. Karena ini merah, jadi wajib diisi minimal 1 ya. Kita akan isi 2. Kita tambahkan kontaknya. Individual name. Ini yang pasti ada merahnya ya. Role, yang tadi disebut sama Mas Budi. Jadi kita harus memasukkan kontak dia sebagai apa gitu. Karena kontak itu bisa jadi kontak yang bikin datanya, kontak yang mendistribusikan datanya, bisa jadi kontak konsultannya yang bikin datanya gitu. Jadi misalkan si datanya di pihak ketiga kan, itu silahkan diisikan juga kalau memang ada konsultan yang bertanggung jawab terhadap si datanya. Yang akan coba kita isikan pertama, ini misalkan data gigi gitu ya. Kemudian organisasinya apa? Tadi kalau statusnya data sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Kemudian posisinya apa? Kita isikan juga nih kalau memang ada kepala dinas misalkan. Ini tadi yang kontak informasinya, karena ini hijau sebenarnya bisa diisi atau enggak, tapi lebih baik diisi ya untuk memberikan informasi yang lengkap gitu. Jadi bisa diisikan nomor teleponnya, email, terus kemudian hours of service itu, jadi misalkan kalau kita punya jam pelayanannya hanya jam kantor, ya bisa kita isikan. Jadi kalau memang ada yang menghubungi kita di jam kantor, ya seharusnya boleh untuk kita tidak layani, karena kita sudah state di metadata kalau kita hanya melayani di jam sekian sampai jam sekian.
Ini contoh kita isikan alamatnya aja ya, misalkan di geoservice, alamatnya di Kasol gitu ya. Misalkan Banjarbaru gitu ya. Sebaiknya diisi selengkap mungkin ya, dengan untuk mempersingkat waktu saya coba isikan nama Banjarbaru aja gitu, biar nggak kebanyakan. Jadi kalau memang ada informasi yang lain seperti nomor telepon, lebih baik diisikan. Kemudian yang krusial nih yang part role ya, yang role ini kita bisa langsung memilih nih. Kalau tadi dinas pendidikan kan seharusnya yang membuat datanya atau si produsen datanya. Ini kita isi sebagai owner. Terus kita simpan ya. Jadi ini sudah kita buat satu kontak untuk si produsen data. Jadi minimal satu saja itu sebenarnya sudah tervalidasi atau si metadatanya sudah tepat gitu. Kita tambahkan lagi supaya untuk membuktikan bahwa si data ini tuh boleh lebih dari satu gitu ya. Ini kita tambahkan lagi. Kita tambahkan. Yang kedua, kita akan isikan kontak untuk distributornya gitu ya, atau si wali datanya gitu. Sama seperti tadi kita isikan namanya misalkan Bapak Rahmat gitu ya, Bapak Rahman misalnya. Organisationnya ini dinas Kominfo dan statistik ya kalau di sini. Dinas Kominfo saja gitu ya. Nama positioningnya misalkan Kepala Dinas Kominfo, kemudian kontak tadi sama kalau ada diisikan lengkap, sudah kita isikan alamatnya saja. Nah, sekarang pembedaannya di sini untuk roles-nya, karena ini Diskominfo, kita berikan roles-nya sebagai custodian, jadi yang menyebarluaskan si datanya gitu atau wali datanya. Kemudian kita simpan. Ini untuk pengisian kontak. Jadi udah kita isikan 2 kontak, satu kontak untuk produsen data yaitu Dinas Pendidikan untuk data sekolah, dan satu lagi adalah kontak untuk Kominfo sebagai yang mengelola dan menyebarluaskan si datanya. Untuk isian selanjutnya, metadata date time, jadi kapan si metadata itu dibuat, kita asumsikan karena kita buat hari ini, kita buat datanya hari ini ya, kita edit dulu, kemudian kita isikan data hari ini misalkan. Nah, untuk yang standar name, ini kita isikan dengan standar metadata yang digunakan. Jadi standar yang metadata yang kita gunakan adalah SNI 8843, seperti yang dijelaskan Mas Didi. Ini namanya SNI 8843. Profil metadata sosial Indonesia. Kemudian untuk versionnya, karena tadi versionnya adalah SNI 8843D1 tahun 2019. Kita isikan seperti ini. Kemudian kita simpan. Jadi kita sudah selesai mengisi di metadata identification. Jadi yang tadi isiannya antara lain seperti tadi ya, identifier itu untuk mengelola si metadatanya, kemudian bahasanya apa,
scope dari metadatanya apa, apakah feature, apakah dataset. Kemudian kita masukkan kontak, minimal ada wali data dan produsen, kemudian tanggal metadata dibuat, dan standar si metadatanya. Kalau dataset URI ini, kalau misalkan datanya sudah disebarluaskan melalui service, itu kita isikan endpoint atau link dari si service datanya. Ini untuk part metadata information sudah kita isikan. Kemudian pengisian selanjutnya kita akan mengisi di part spatial representation information ya. Jadi si data ini berupa data apa sih? Karena data sekolah tadi yang kita lihat adalah data sebaran dalam bentuk vektor gitu ya. Nanti akan kita isikan representasinya adalah berupa data vektor. Ini cara mengisinya. Kita klik di spatial representation information, kemudian kita edit, klik bintang, ini kita ganti ke, karena bentuknya vektor, kita isi ke vektor spatial representation. Kalau misalkan datanya citra, nanti bisa kita isi dengan grid spatial representation atau georectified kalau citranya tidak di georeferensi. Ini yang akan kita isikan untuk topologi level. Karena tadi isinya datanya berupa geometri only, kita isikan geometri only, dan nanti karena datanya tadi berupa titik sebaran sekolah ya, kalau kita lihat, nanti objek type-nya akan kita isi berupa poin atau titik, objek count-nya itu adalah jumlah dari data yang kita sebarkan. Jadi kalau tadi data sekolahnya itu ada berapa record atau ada berapa sebaran sekolah gitu ya, sekolahnya ada berapa, nanti kita isikan. Kalau kemarin kita sudah download data sekolahnya ada 198, nanti akan kita isikan objek count-nya 198. Jadi ini topologi levelnya kita akan isi ke geometry only ya. Geometry only. Untuk geometrik objeknya kita isikan objek type-nya tadi berupa poin, dan objek count-nya kita isikan 198. Ini sudah terisi ya, geometri only, objeknya. Ini kita sudah selesai mengisi spatial representation. Kemudian isi selanjutnya kita isikan di elemen reference system. Apa sistem referensi yang digunakan? Walaupun tadi mungkin belum dijelaskan hanya studi gitu ya, kita langsung coba isikan aja. Ini kita tambahkan. Karena kita pakai sistem referensinya, kalau kemarin kita lihat saya lihat itu di WGS 84, jadi pakai PSG ya. Ini kita tulis authority-nya, itu kita mengambil dari PSG. PSG itu European Petroleum Survey Group. Jadi kita isikan kalau kita mengambil si referensinya ini dari FSG. Kemudian date-nya ini di tahun berapa si referensinya dibuat. Itu bisa kita lihat di website-nya FSG langsung. Itu dia 2007 ya. Ya, kemudian
Yang penting kita isikan kodenya nih. Jadi si kode referensi spasialnya apa? Kalau di case kita, kode referensi spasialnya itu di 4326 atau YGS84 ya, kalau orang biasanya. Kita isikan 4326. Kalau code space-nya kita isikan ini kita sudah mengisi spasial reference system information. Kemudian yang akan kita isi selanjutnya identification information, yang kalau tadi metadata menjelaskan metadatanya, ini part untuk kita menjelaskan si datanya. Ini ada di mana? Ini kita coba klik yang identification information. Kemudian kita edit, kita tambahkan si data identification-nya. Kita isikan visitation, ini datanya tentang apa, karena tadi peta sebaran sekolah ya, kita tuliskan saja. Biasanya kalau di kita diisinya peta sebaran sekolah, jenis datanya gitu ya, terus kemudian tahun berapa, bahkan tahun 2021, karena tadi datanya juga 2021, kemudian cakupan wilayahnya gitu. Ini provinsi Kalimantan. Nah, ini kita isikan si judulnya gitu ya. Terus kemudian kita isikan si abstrak atau deskripsi dari datanya seperti tadi yang disampaikan Mas Budi. Kita isikan ini enggak sebisa mungkin, sedetail mungkin gitu ya. Kalau biasanya di kami itu kita isi tentang datanya itu apa, misalkan sebaran sekolah yang dibuat pada tahun pembuatan datanya, misalkan 2021, yang bersumber gitu ya, misalkan sumber datanya dari mana, misalkan bersumber dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalkan seperti itu gitu ya. Atau lebih lengkap lagi, itu juga boleh. Jadi ketika orang membaca metadata, sudah tahu di abstrak ini, data ini berisi tentang data apa gitu. Kalau di contoh yang di webnya, di web bioservisnya Kalsel, ini peta fasilitas pendidikan SMA bersumber dari sekolah dan data Kemendikbud, yaitu berupa lokasi bangunan yang memiliki fungsi sosial dan budaya yang digunakan melakukan kegiatan pelayanan pendidikan. Ini definisi di bukunya sebetulnya. Jadi sedetail mungkin. Biasanya kalau di kita konvensinya seperti itu. Jadi, tentang isi data apa, dibuat tahun berapa, sumber datanya dari mana, dan data itu tentang data apa. Oleh sekolah ya, nanti sekolahnya sekolah apa. Ini untuk penjelasan terkait datanya. Yang kita isikan selanjutnya itu keywordnya untuk mempermudah pencarian gitu ya. Ini dulu descriptive keyword misalnya. Ini kita isikan data ini bisa dicari dengan keyword apa saja gitu ya. Misalkan kita isikan sekolah, SMU, pendidikan,
Also, ini kita isikan keyword pencarian untuk datanya. Ini bisa diisi lebih lanjut lagi terkait format datanya seperti apa. Misalkan ada data yang cetaknya, kita isikan formatnya apa gitu ya. Tapi itu nanti lebih lanjut kita isikan di distribution. Dan informasi yang lain yang bisa kita masukkan yaitu kapan sih data itu perbaharui gitu ya. Ini kita masukkan di resource maintenance. Jadi kapan sih data ini diperbaiki gitu ya atau diupdate gitu. Ini misalkan ketika diperlukan aja gitu update-nya. Kalau memang datanya rutin per tahun ya berarti bisa dibuat annually gitu. Nah ini datanya asumsinya dibuat nggak per tahun atau ketika dibutuhkan kita isi as needed aja. Juga ini pengisian terkait identification information. Tapi sebaiknya kalau memang ada semua informasinya kita isikan satu persatu ya karena ini hanya demo atau kita coba mengisi aja. Tapi di panduan sudah kita sajikan pengisian lengkapnya dan apa saja yang harus diisi di masing-masing elemen ini. Nah, untuk yang terakhir atau elemen terakhir yang akan kita isikan yaitu terkait tadi content information. Tujuannya untuk apa? Untuk mengisikan katalog unsur atau struktur yang kita gunakan ketika kita membuat data tersebut. Gitu ya. Tujuannya untuk dapat dipertukarkan nggak hanya di Kalsel tapi juga secara nasional. Nah, untuk data spasial sendiri, kami di PPIJ sudah bersama dengan teman-teman di PSKIJ sudah menyusun katalog unsur geografi Indonesia yang di situ berisi nanti akan lebih lanjut dijelaskan Bali ya, yang berisi kalau gampangnya nih tabel gitu ya. Kalau misalkan kita punya data sekolah, apa aja sih yang harus tabel isian sekolah itu atau data yang lain. Gitu. Jadi uji itu gampangnya seperti itu. Supaya ketika orang baca data sekolah, oh data sekolah itu harusnya ada A, B, C. Minimal ada A, B, C. Ya, itu kita isikan konten information-nya itu berupa katalog unsur geografi. Apa saja yang kita isikan, yaitu feature katalog yang digunakan. Feature katalog yang digunakan adalah katalog unsur geografi Indonesia. Kita klik di content information, kemudian kita tambahkan. Ini kita isikan dengan tipenya adalah feature katalog description. Kemudian kita isikan compliance code-nya. Asumsinya nih data yang kita sebarluaskan atau data sekolah ini sudah comply dengan data 2G gitu ya, dengan struktur 2G. Nanti yang dijelaskan sama Mbak Ayu, bagaimana cara mengkonversi data yang belum 2G ke 2G-nya gitu ya. Asumsinya datanya ini compliance dengan 2G, kita isi true. Kemudian language-nya sama, bisa diisi bahasa Indonesia. Kemudian apakah si konten tadi itu juga termasuk konten dalam satu datasetnya, kita isi juga compliance-nya true gitu ya. Kemudian yang perlu kita isikan tadi citation-nya, karena kita nggak mau buat fitur katalog ini dari nol gitu, tapi kita merujuk pada Fuji, kita isikan di feature katalog citation. Ini kita tambahkan citation-nya, bahwasannya kita merefer si struktur datanya ini ke katalog unsur geografi Indonesia gitu ya. Kemudian untuk date-nya, date versi katalog unsurnya gitu. Karena kita asumsinya tanggal hari ini aja, nanti bisa diisi di tanggal hari ini. Ya. Walaupun sebenarnya si 7 ini ada dari tahun 2007 ya.
Ini yang perlu kita isikan tadi dari uji, kemudian kalau ada alternatifnya, karena tadi saya nggak singkat, di sini kita isikan alternatifnya ke masih ada banyak lagi yang harus diisi ya di sini. Jadi kalau misalkan kita ambil di kontaknya gitu, karena ini kontaknya ke BIJ untuk katalog insurnya, ya kita isikan saja gitu. Misalkan si kontaknya ke BIJ gitu. Jadi di katalog ini kita merefer ke status PPIJ gitu ya. Kita dan organisasinya kita kemudian posisinya adalah kepala pusat, dia rolnya adalah mentor katalog fiturnya. Kemudian yang perlu kita isikan lagi selain nama fitur katalognya, karena tadi nama fitur katalognya adalah Fuji, kita isikan, kita tambahkan lagi, kita isikan atribut-atribut apa saja yang ada di data sekolah tadi ya. Ini kita coba isikan. Ada biasanya kan kalau sekolah ada nomor induk sekolah ya, NISN ya biasanya. Kemudian content type-nya ini kita isikan tematik classification. Kemudian kita save. Kalau misalkan ada arisan lagi di coverage description. Maka ada atribut pola. Content type-nya ini sama kita isikan tematik classification dan kemudian kita simpan. Kalau sudah, ini tadi yang kita isikan masih belum dapat. Di sini masih ada distribution information, data quality information, portrayal, metadata. Mungkin nanti besok akan kita lanjutkan untuk mengisi data quality information dan distribution information. Ini tadi sebenarnya bisa kita isi, cuman kita isikan lanjutannya untuk besok karena ada beberapa materi yang akan ditambahkan untuk besok, yaitu terkait data quality information. Dan setelah datanya dilakukan pengecekan gitu ya, besok kita akan mensimulasikan pengecekan kualitas data dan kita tuliskan isiannya di metadata. Baru setelah itu nanti datanya diserahkan ke wali data untuk disebarluaskan dan kita akan mengisi bentuk penyebarluasannya itu di distribution information. Jadi hari ini untuk simulasi pengisian metadata untuk part produsen data saya cukupkan sampai sekian, jadi hanya pengisiannya sampai di content information. Selanjutnya materi selanjutnya akan diisi oleh Bu Ayu, akan menjelaskan terkait pengenalan data spasial dan Fuji sampai simulasi atau mencoba konversi data ke format Fuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.